Audio Jungle. Film dilanjutkan. Ayumu ke rumah si Daigo disuruh melakukan hal sesat. Daigo menyuruh Ayumu untuk menyemangati Kajuma dengan pakaian wanita. Setelah itu sampailah di acara festival yang ditunggu-tunggu. Tapi sebelum dimulai harus mengucap janji terlebih dahulu yang dipimpin oleh Sumugi dan Sakai. Setelah selesai barulah ke lomba yang pertama, yaitu makan roti. Yang ikutan Madoka sama Ui. Udah auto lah, kalau Ui ikutan ada makanannya pasti menang. Beda lagi sama Madoka yang kesulitan mengambilnya. Sampai yang megang pun kagak kuat ngelihatnya. Alhasil diturunin rotinya. Lomba selanjutnya yaitu lari 100 meter yang ikutan si Sakai. Dia yang dikagumi banyak cewek-cewek berhasil menang. Beda lagi sama Sumugi yang payah banget sama yang namanya olahraga. Apalagi badan dia yang terlalu bohai jadi susah juga. Sudah itu barulah giliran Kajuma ikutan lomba apa gitu namanya. Pokoknya disuruh mencari yang dia pilih. Pas dia ambil, Kajuma harus cari orang beropai besar. Karena dia ngelihat ada Madoka, dia mencoba mengajaknya. Tapi dia lupa dong kalau Madoka itu mempunyai androfobia. Jadinya dipukul sampai mental kayak gitu. Sesudah itu ada pertunjukan atau demonstrasi dari eskul manah yang diwakili oleh Ibuki. Dia salpok mulu sama si Kajuma yang lagi minum, alhasil meleset. Pas percobaan kedua baru dia berhasil melawan. Sesudah demonstrasi mereka istirahat dulu. Kajuma ikut Ui makan sama emak bapaknya. Emaknya bawa banyak banget makanan buat Ui. Ditambah lagi emaknya bawa 2 kotak. Di situ pun Yoroju ikutan makan. Dia membawa makanan khas penginapannya. Setelah makan siang ada lomba aneh yaitu mengadu bokong teman-teman. Apakah ada di daerah kalian? Sudah itu barulah ke acara inti yaitu lari maraton. Semuanya sudah bersiap-siap. Tapi sebelum itu Daigo memperkenalkan dulu pesertanya. Pas sudah semua muncul si Ayumu yang menyemangati si Kajuma. Cuma dia pakai baju wanita anjir. Si Kajuma kaget dan mau memarahi si Daigo. Tapi lalu larinya dimulai. Larinya itu ada challenge-nya. Di setiap pos. Di pos pertama, peserta harus makan bubur kacang merah 30 mangkok. Ui yang habis ikutan lomba makan, dia masih sanggup memakan 30 mangkok dengan sangat cepat. Di pos kedua, para peserta harus menangkap belut sebanyak 10 buah. Para cewek-cewek auto heboh dah. Taulah cewek kayak gimana. Dia cerita kalau si Koyori dia menangkap dengan cukup tenang yang membuat dia sementara ini memimpin. Di depannya ada pos 3 yang mana di situ dia harus mengganti pakaian sesuai yang dia telah pilih secara acak. Dia kebagian memakai gaun pengantin yang membuatnya kesulitan berlari. Peserta macam Kajuma, Ui dan Sakai pun udah pada datang. Ui dapat kostum maskot itu lebih sulit. Sedangkan Sakai dia pakai baju ala-ala Cina. Pas dia lihat si Ui pakai maskot, dia merasa ingin memegangnya karena lucu. Jadinya Ui dikejar-kejar sama Sakai. Di sisi lain, Koyori yang lagi berjuang buat juara demi menepati janji kepada cucu si kakek supaya dia tambah semangat buat dioperasinya dan penyakitnya hilang. Tapi tak lama dia keseleo yang membuat kakinya udah sulit buat berdiri. Kebetulan Kajuma juga baru datang dan memakai pakaian pengantin juga. Koyori udah kagak bisa berdiri lagi. Kajuma menyuruh untuk berhenti aja cuma karena keke pengen menepati janji, alhasil si Kajuma menggendongnya. Karena di belakang ada Ui sama Sakai. Di sisi lain para penonton udah menunggu kedatangan peserta. Ketika Kajuma muncul mereka kagak percaya kalau Koyori digendong sama Kajuma. Tak lama mereka sampai ke finish berbarengan. Pas Daigo lihat yang lebih dulu menyentuh yaitu Koyori. Dia berhasil menepati janjinya. Si Keita yang lagi nonton merasa senang. Koyori yang jadi juaranya, tinggal dia yang harus berjuang. Singkat cerita, Madoka ke tempat di mana si Kajuma dan Ui kisahan. Setelah itu, ketika di sekolahan, Ui memberitahu kalau akan ada ulangan akhir. Cuma di situ si Kajuma merasa biasa aja menghadapinya. Tapi pas sama Ibuki dikasih tahu kalau gak lulus nanti bakalan ada remedia di liburan musim panas nanti. Kajuma gak mau dong. Si Ui pun mau belajar ke si Ibuki, tapi si Daigo mengusulkan untuk belajar bareng. Alhasil Kajuma meminta izin kepada Yoroju karena teman-temannya mau nginap di situ, sekalian belajar bareng. Yoroju gak masalah, toh penginapannya juga lagi pada kosong.
Alhasil karena diperbolehkan, teman-temannya pada datang dah. Madoka pun ikutan juga. Setelah mau dimulai belajarnya, ternyata si Sakai juga mau ikutan. Dia lagi jalan. Di sisi lain, Sakai berencana mau meminta maaf kepada Kazuma. Pas sampai di penginapan, dia kaget melihat Ayumu. Dia langsung suka sama yang berbau imut-imut. Pas udah kumpul semua, barulah belajarnya dimulai. Walaupun sempat si Ui masih memikirkan makanan mulu. Mereka belajar sampai jam 6:30 dan istirahat dulu, mau mandi katanya. Lantas Daigo senang. Nyatanya mandinya terpisah, dia jadi kurang semangat. Padahal dia pengen sekali melihatnya. Tak lama ada suara dari cewek-cewek yang membuat si Daigo bersemangat buat mengintip. Tapi pas mau ngintip si Koyori udah tahu dan membanjurinya dengan sabun. Pokoknya bahaya dah di sini mah. Kita skip ke Daigo yang masih mikirin cewek-cewek itu. Dia masih nyari cara buat bisa ngintip. Ada cara lewat belakang. Pas dia coba ke sana, ada Yoroju di situ. Sesudah mandi, Madoka sama Koyori main tenis meja dulu. Terlihat sengit banget mereka berdua sampai lupa kalau yukatanya terbuka dan bolanya nempel di situ. Sesudah mandi, cewek-cewek melihat kunang-kunang yang banyak banget. Sehingga Kazuma yang lagi santai diajakin melihat sama si Ayumu. Cuma di situ Ui menolak buat ikut. Dia keinget masa lalu ketika kakak kesayangannya mau menikah. Dia jadi marah gitu dan pergi ke hutan. Di situ ada si Ibuki datang untuk mendengarkan cerita si Ui sampai sore hari. Hingga akhirnya dia pulang juga. Dia menyadari kalau Ui tidak harus seperti itu. Pas dia mau nyemperin kakaknya di pinggir sungai. Kakaknya lagi mesra-mesraan sama calon istrinya. Sampai akhirnya Ui belum mengucapkan selamat kepada kakaknya itu. Tak lama Sumugi menyuruh Ui manggil teman-temannya makan. Pas makan Ui terlihat yang suka makan, kini makannya biasa aja. Setelah makan mereka lanjut belajar lagi sampai larut malam. Karena udah mencapai batas, alhasil mereka sudahi dulu dan bersiap buat tidur. Ada yang unik di sini, Kasane mengganti pakaian tidurnya dengan jaket binatang. Di sisi lain, Daigo masih terus mencari cara supaya bisa mengintip kegiatan cewek-cewek pas mau tidur. Dia kelihatan gak mau rugi. Pas mau action, lagi-lagi ada Yoroju di sana. Setelah semuanya pada tidur, si Kazuma pengen ke toilet. Di situ pun dia bertemu dengan Ui yang kagak bisa tidur katanya. Sembari terdengar suara perutnya yang keroncongan. Lalu Kazuma memberikan makanan yang dibuat oleh Sumugi. Dia udah memprediksi kalau bakalan kayak begini. Di sisi lain si Madoka juga terbangun dan melihat kagak ada si Ui di sana. Pas dia intip keluar, ternyata mereka lagi berduaan sambil melihat bulan yang terang di sana. Sikat cerita, ulangannya udah mereka lalui, tinggal menunggu hasilnya keluar. Si Daigo udah ketakutan aja. Daripada mikirin nilainya, Daigo mengajak ke sebuah kota gitu untuk bersenang-senang. Mereka berdua pun setuju, cuma si Ibuki kagak bisa ikut karena ada eskul. Dia harus fokus latihan karena bentar lagi ada pertandingan. Keesokan harinya Sakai pun mau ikut main juga. Ternyata dia kali ini bakalan minta maaf sama Kazuma. Tak lama dia sampai datang, dia nanyain Ayumu yang kagak ikut. Katanya dia lagi menggambar dengan temannya. Setelah sampai di sana pas mau karaokean, ternyata mereka harus menunggu 2 jam lagi. Jadinya mereka main-main dulu ke pusat permainan. Banyak game-game yang bisa dimainkan di sana. Macam dingdong, dance yang macam Kasane main yang GG banget. Beda dengan Madoka yang bisa diam liatin doang. Pas disuruh nyobain ancur sudah, cuma bisa diinjek-injek doang. Dan gak mentingin game over. Tapi banyak orang-orang yang melihatnya. Si Ui terlihat lagi main capitan demi dapat makanan. Sementara si Daigo lagi main yang berbau mesum pastinya. Emang bejat banget itu orang berdua. Lalu Kazuma ke tempat Ui. Dia belum dapat juga dan mau beli koin lagi. Pas Kazuma coba dia langsung dapat. Cuma dapat boneka macam punya si Sakai namanya Bobopin. Kata si Daigo itu barang langka. Tak lama Ui datang lagi membawa koin banyak bet. Padahal dia bisa membeli makanan yang murah daripada beli gituan. Terus si Sumugi lagi main game santai. Cuma di situ si Kazuma kebawa perasaan gitu. Sampai akhirnya dia kagak kuat temenin si Sumugi. Lalu ke kamar mandi. Di sisi lain si Sakai yang lagi di kamar mandi mau berniat minta maaf. Pas lagi berduaan, pas dia keluar kebetulan ada si Kazuma. Dia langsung memberikan Bobopin itu kepada si Sakai yang membuat dia senang banget. Setelah 2 jam akhirnya mereka bisa masuk ke karaoke. Bukannya nyanyi, mereka salpok sama menu makanannya.
Terutama si Madoka tertarik sama makanan yang ada madunya. Walaupun dia belum pernah makan madu, tapi dengan membayangkannya aja kayaknya udah enak. Lalu mereka mulai bernyanyi. Singkat cerita, mereka pada pulang. Si Ayumu menceritakan waktu tadi dia menggambar bersama temannya di tempat observasi. Dia merekomendasikan kepada si Kajuma buat ke sana. Keesokannya nilai ulangan mereka sudah keluar. Kajuma masih ada aja nilai yang jelek, apalagi si Daigo yang otak mesum. Tidak macam Ibuki, walaupun dia sibuk eskul, nilai dia tetap stabil. Ui memberitahu kalau pertandingan si Ibuki akan dilaksanakan minggu depan. Mereka berencana buat mendukungnya secara langsung. Setelah 1 minggu, mereka datang ke tempat pertandingan untuk menyemangati. Walaupun jauh, tapi mereka semangat. Sumugi dan Sakai kagak ikut karena ada keperluan. Tak lama kemudian, pertandingannya dimulai. Sebenarnya si Ibuki udah bisa ke putaran terakhir. Cuma sayangnya dia gagal. Pas mereka lagi nungguin si Ibuki, kata Ui HP-nya kagak aktif. Alhasil mereka langsung aja pulang. Di perjalanan si Kajuma kepikiran ke tempat observasi itu dan menanyakan tempat tersebut ke si Ayumu. Sesudah dikasih tahu, dia langsung ke sana dan tepat sekali si Ibuki ada di sana. Kajuma menanyakan kenapa pulang kagak bareng, padahal yang lainnya mengkhawatirkannya. Dia udah lama ikutan mana sejak SMP. Cuma kalau ada pertandingan di putaran terakhirnya dia selalu takut dan gugup, yang membuat dia pusing kagak jelas dan mau cepat-cepat selesai. Jadinya dia suka kalah. Jadi dia gak mau nampakin diri. Terus si Kajuma mencari inisiatif dengan cara melepaskan beban dengan berteriak di tempat itu. Tak lama mereka pulang. Ibuki menyuruh Kajuma untuk tidak cerita ke siapa-siapa. Dan mulai dari sekarang dia bisa memanggil nama Ibuki jangan Hinata. Tak lama juga si Ui datang. Dia udah menyadari kalau Ibuki bakalan ke tempat itu. Cuma dia bingung kenapa ada Kajuma di situ. Keesokannya si Sakai nganterin barang ke si Sumugi. Dia mau cepat-cepat pulang karena mau belajar. Di sisi lain si Ui dapat telepon dari Kajuma. Dia ngajakin ke pantai Rabu depan. Ui auto semangat pengen ikut. Pas Kajuma mau ngabarin si Ibuki, si Ui langsung bengong dong. Singkat cerita 1 minggu berlalu, mereka berangkat seperti yang dijadwalkan. Di situ si Madoka ternyata jago nulis cerita sampai udah dibagi-bagiin ke bocil-bocil. Sedangkan si Sakai sedang fokus belajar sebenarnya, tapi gak papalah, dia liburan sekali-sekali. Sampainya di sana, Ui dan Koyori langsung bersemangat pengen langsung mandi. Beda dengan 2 cowok itu, apalagi Daigo yang nunggu-nunggu si Sumugi ganti pakaian. Si Madoka malu memakai pakaian tersebut, padahal cocok banget buat dia. Dia didorong sama Kasane, jadinya Madoka auto mikir yang aneh-aneh. Terus Madoka berusaha meniup balon sebelum berenang, yang nampak susah banget. Jadinya Kajuma yang bantu tiupin. Setelah itu mereka bermain-main air di sana. Sementara itu si Ibuki lagi main pasir sama si Ayumu. Tak lama Kajuma datang. Dia berterima kasih udah nemenin si Ayumu. Ternyata dia kagak ikutan berenang karena dia kagak bisa berenang. Datang juga si Sakai, dia akan membantu si Ayumu untuk belajar berenang dan Ibuki akan diajari oleh Kajuma. Langsung aja mereka berdua mengajarinya, terutama Kajuma yang ngajarin Ibuki. Di situ terdapat salah paham yang mana Ibuki terus aja mencelupkan mukanya ke air. Jadi napas dia habis padahal tinggal angkat doang. Di sisi lain si Ui pengen beli es serut. Terus dia nanyain Kajuma kepada Sumugi. Pas dia dikasih tahu kalau Kajuma lagi ngajarin Ibuki berenang, dia jadi keinget kakaknya. Pas udah beli es serut dan kembali, si Sumugi udah kagak ada. Yang ada malah Madoka, padahal dia udah beli 2. Alhasil dikasihlah sama si Madoka. Sudah makan es serut, si Ui santai-santai. Ini kesempatan bagus buat Madoka nanyain perasaan Ui ke si Kajuma. Pas dia menanyakan hal tersebut, Ui menjawab kalau perasaan dia macam ke kakaknya. Sambil ragu-ragu menjawabnya. Tak lama datang si Sumugi membawa sebuah semangka untuk bermain game memecahkan semangka. Lalu setelah semuanya kumpul, si Kajuma giliran yang pertama. Kasane iseng suruh raba-raba yang hasilnya begini. Terus diganti sama Ibuki, dia malah parah, ngaras si Kajuma terus. Alhasil giliran si Ui, dia yang punya penciuman sama makanan, dia berhasil menemukan dan membelahnya. Sesudah bermain game tersebut, lalu mereka main voli pantai, cuma terlihat
Ayumu, Sakai sama Sumugi kagak ikut. Sumugi nemenin istirahat Ayumu, sedangkan Sakai kagak tahu kemana. Di situ Daigo mikir yang aneh-aneh sama Ayumu, jadinya dia ditonjok. Di sisi lain, Sumugi dan Ayumu ngobrol kenapa Sumugi bekerja paruh waktu di penginapan itu. Kata dia untuk latihan. Secara dia nanti kerjanya pengen di situ, dia senang sekali sama penginapan. Apalagi tempat yang dia tinggal sekarang sangat indah banget. Di situ Ayumu nganggap kalau Sumugi mirip Kajuma. Ini tinggal Ayumu, dia harus jadi seorang mandiri, gak manja terus. Maunya dipantau terus sama kakaknya. Sudah saatnya Ayumu buat Kajuma tersenyum. Di sisi lain, Sakai lagi main sendirian. Tak lama datang Kajuma, dia mengajak untuk pulang karena yang lain udah siap-siap. Kesempatan Sakai untuk minta maaf. Pas dia minta maaf, Sakai merasa kurang puas karena bukan itu yang dia maksud. Sorenya pas Ibuki dan Ui pulang bareng, Ui menanyakan kapan Kajuma manggil dengan nama Ibuki. Di situ Ibuki kagak jujur. Jadi terkesan sekarang mereka mulai bersaing buat mendapatkan si Kajuma. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamatane, bye-bye.